Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini saya dikirimi beberapa aksesoris dari Baseus khusus untuk iPhone 12 series. Jadi mungkin buat kalian yang juga udah punya iPhone 12 series kemudian kalian bingung aksesorisnya pengennya beli apa ya, atau karena mungkin aksesorisnya dari Apple langsung itu terlalu mahal dan kalian cari yang third party, mungkin beberapa aksesoris yang ada di depan saya dari Baseus ini bisa menjadi referensi. Nah, di sini saya sudah ada 3 iPhone ya, 4 sebenarnya. Ada iPhone 11 Pro Max juga yang nanti akan kita coba juga untuk aksesoris. Karena di sini ada 3 wireless charger, jadi saya penasaran apakah bisa juga untuk iPhone 11. Jadi kalau misalkan kalian juga punya iPhone 11 kan paling tidak bisa tahu ini bisa apa enggak sih. Nah, jadi kita sendirikan dulu ya untuk yang iPhone. Ini ada iPhone 12 Pro, iPhone 12 dan juga iPhone 12 Pro Max. Yang ini malah belum saya buka ya. Kita bahas dulu untuk yang iPhone 12 Pro. Nah, di sini coba kita lihat aksesorisnya yang untuk iPhone 12 Pro yang mana. Jadi 12 Pro itu dimensinya 6,1 inch ya. Jadi kita bahas dulu pertama ini. Ada leather case yang dimensinya 6,1 inch. Kemudian kalau kita lihat di bagian packaging belakangnya ada fitur yang seharusnya kalau dari gambar ya ini support untuk MagSafe. Nah, jadi sekarang langsung aja kita buka. BTW untuk harganya leather case ini 220.000. Untuk pembeliannya nanti semuanya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi oh iya ya. Jadi kalau kalian perhatikan di bagian dalamnya ini ada lingkaran yang sesuai dengan MagSafe. Nah, jadi apa bedanya casing yang support MagSafe dan yang nggak support MagSafe? Nanti akan saya jelaskan. Tapi pertama saya mau bilang dulu kalau dua ini bukan dari Baseus ya. Jadi ini saya beli versi resminya atau versi orinya. Ini harganya satunya sekitar 1 jutaan. Nah, ini buat perbandingan aja ya nanti. Jadi kita buka juga untuk yang versi 12 Pro ini. Dan karena 1 juta lebih ya, jadi dari segi packaging ya beda ya. Kalau yang versi case ini lebih banyak lah, lebih premium gitu dapatnya. Nah, untuk case-nya dapat kertasnya panjang, maksudnya dimensinya sesuai dengan boxnya. Sementara untuk iPhone-nya kalau kita lihat, kita udah pernah unboxing juga, kertasnya dapatnya separuh seperti ini ya, lebih banyak case-nya. Untuk feel-nya kalau misalkan yang ori ini halus ya, jadi kayak semacam ada rubbernya, dan di bagian dalamnya ini kalau menurut saya agak mirip. Ini harganya tadi 220.000, ini 1 juta. Nah, kalau yang ori di bagian dalamnya ada tulisan ya iPhone-iPhonean seperti ini. Kalau dari Baseus ya tulisannya Baseus seperti ini. Oke, kalau dari segi feel lebih kerasa kaku punya Baseus. Kalau ini agak lemes ya. Jadi kalau misalkan ini saya tekuk, dia masih bisa melentur. Sementara untuk Baseus ini agak kaku. Jadi soft case yang ke hard casean. Dan sekarang langsung aja kita coba pertama di case-nya Baseus dulu ya. Apakah dia fit? Oke, cuman kalau saya lihat di sini di bagian untuk power buttonnya ini agak gimana gitu ya. Jadi kayak kurang presisi gitu di sini. Nah, kalau misalkan dipasang apakah tombolnya dipencet enak? Kalau misalkan seperti ini coba kita lihat. BTW ini leather case ya. Wih, kalau secara look ya, buat kalian yang mungkin suka keeleganan, kemudian suka kemewahan, case leather seperti ini menurut saya ya cocok. Kemudian kalau untuk case-nya sendiri fit banget ya, tidak ada space sama sekali, jadi kelihatan banget pas. Nah, kalau yang pas seperti ini pas banget maksudnya ya. Sepertinya akan agak susah untuk diambil HP-nya. Coba saya ambil lagi dan kita coba case yang ori itu kan ya agak susah. Apalagi leather case-nya ini lumayan kaku. Jadi agak harus sedikit dipaksakan gitu ya kalau misalkan pakai leather case dari Baseus ini. Dan mungkin sebelum kita coba untuk yang versi ori, kita buka dulu satu wireless charging yang sudah mirip seperti MagSafe. Jadi kita coba apakah casingnya ini bisa tembus ke MagSafe, bisa lengket maksudnya. Dan kita buka dulu untuk yang ini ya, namanya adalah Baseus Simply Mini Magnetic Wireless Charger. Untuk harganya 260.000, separuh lebih murah ketimbang MagSafe ya. MagSafe dulu saya beli sekitar $57, belum pajak. Mungkin kalau sampai sini ya bisa sampai 900 atau 1 juta lah. Dan dari Baseus ini cuma 260.000. Dan sekarang kita coba. Karena kalau kita coba ya di MagSafe yang kemarin ketika kita pakai aplikasi
ketika kita pakai power bank yang punya fitur magnetic wireless gitu, animasinya beda. Jadi animasinya bukan animasi MagSafe. Apakah dari Baseus ini animasinya akan animasi MagSafe yang mempunyai ciri khas yang bulat kemudian ngecas itu? Langsung aja kita coba. Dan untuk dayanya sama seperti chargernya MagSafe ya. Jadi dia memiliki daya yang bisa dihantarkan itu 15 watt. Dan kalau dari segi desainnya kira-kira seperti ini. Jadi di bagian sini tuh dilapisi lagi dengan kaca. Di bagian untuk nancapkan ke bagian back cover belakangnya tadi. Dan di bagian belakangnya ada indikator lampu warna hijau yang kalau misalkan lagi ngecolok ya. BTW untuk konektornya udah pakai Type-C sama juga seperti MagSafe. Dan indikatornya ini bisa berguna apakah oh ini lagi nyolok apa enggak sih. Jadi kita bisa tahu. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk tempelkan. Sets. Widih, mirip ya. Jadi mirip seperti MagSafe untuk animasinya. Jadi dia terdeteksinya juga seperti MagSafe-nya iPhone. Dan yang menarik kalau kalian perhatikan ya di sini ya, ini menurut saya lebih kuat loh ketimbang punyanya iPhone 12 Pro yang udah pernah kita review. MagSafe-nya, kecuali kalau kalian goncang-goncangkan kayak gitu tadi ya. Tapi feel-nya lebih kuat kok. Jadi ketimbang MagSafe menurut saya lebih kuat ini untuk magnetnya. Nah seperti ini. Jadi itu tadi adalah contoh yang salah ya. Nggak akan ada orang yang ngecas sambil pegangin kabel. Dan sekarang kita coba untuk yang versi ori. Nah kalau versi ori ini wah masuknya ya ada harga dan kemudian juga ada animasinya ya. Kalau misalkan coba saya ulang lagi. Nah ini dilepasnya lebih gampang ketimbang yang versi Baseus tadi. Karena kayak kaku dan fit banget. Kalau ini kan rubbernya agak melar ya. Dan ketika kita masukkan ke case-nya ada animasinya. Jadi dia bisa mendeteksi kalau pakai case ori dari Apple. Nah tuh ya. Belum saya masukkan aja ada animasinya ya. Kita coba lagi. Tapi animasinya cuman kayak ya udah pakai case gitu. Gak ada ngecasnya. Nah seperti itu, ada bunyinya juga. Coba saya volumenya paling kenceng. Nah, ketika magnetnya bertemu, si case ini kayak laporan ke iPhone, hey, aku sudah mau tertempel gitu. Jadi ada notifnya seperti ini. Nah, kalau yang Baseus tadi nggak ada sih ya. Dan kalau dari segi feel, ya enak yang ori sih ya. Tapi kan harganya beda jauh. Tombol-tombolnya juga enak yang ori ya. Jauh, lebih enak banget. Selisihnya tapi hampir 5 kali lipat. Kalau kalian beli ini satu, dapat Baseus 5 ya, bedanya di situ ya. Bedanya dari segi harga. Kemudian untuk fitmentnya menurut saya juga ya pas banget lah ya. Kalau untuk yang ori tombol-tombolnya juga pas, enak. Rubbernya ini empuk. Kalau secara build quality seharusnya sih kuat ya. Karena ori juga 1 juta. Dan ini rubber jadi tidak akan menimbulkan bekas kayak bintik-bintik di bagian edge-nya. Dan kalau kita pakai yang ori, apakah lebih kuat ya untuk magnetnya? Nah untuk animasinya seperti itu sama ya. Dan kita coba lihat. Lebih kuat ya ini ya. Ya jadi kalau untuk yang versi ori, tapi tangan saya harus di bawahnya. Sini. Jadi lebih kuat ya untuk yang versi ori. Tenang, jatuhnya pakai case ori jadi aman. Oke. Sekarang ada apa lagi nih dari Baseus? Saya dikirimi apa lagi? Coba kita lihat. Ada tempered glass. Nah, jadi ada tempered glass juga ya. 6,1 inch. Jadi ini punyanya si iPhone 12 Pro atau bisa kita juga pakai di iPhone 12. Kalau untuk harganya tempered glass ini 190.000 ya. Jadi harganya kayaknya rentang sekitar 150 sampai 200.000 dan di dalamnya kita dapat 2. Oh, jadi ada dapat 2 ya. Kalau misalkan 190.000 atau kita anggap aja 200.000, jadi satunya itu 100.000. Dan untuk tempered glassnya segini ya, ukurannya sekitar 0,3 mm dan ini full glass temper ya, bukan plastik. Jadi kalau misalkan HP kalian mahal, bukan iPhone aja, mungkin HP kalian Huawei Mate XS Fold atau Samsung S20 Ultra, saran saya kalau HP mahal kasih aksesoris yang agak mahalan dikit lah, yang benar-benar terbukti kalau dia durable gitu. Karena kalau misalkan jatuh, wah daripada ganti LCD kan, mending ganti tempered glass. Oke, jadi untuk tempered glass ini nggak usah dipasang ya, tapi kita coba lihat di dalam
paket pembeliannya ada apa aja, ada pembersihnya untuk memasang tempered glass tadi, kemudian ada thanks card dan juga ada beberapa emoji di sini. Kemudian ini kayaknya pembersih untuk installation tools, pembersih untuk kacanya, karena kan kalau misalkan kena bekas jari ya seperti ini, kemudian kalian pasang temper, itu pasti nggak pas, jadi kayak melembung, kemudian kotorannya terperangkap di dalam gitu. Nah, gunanya installation tools ini untuk membersihkan dulu sebelum kita pasang screen guard. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke, gak ada aksesoris yang untuk 12 Pro Max ya, udah saya siapkan padahal untuk casing orinya sama HP-nya. Kita taruh di sini dulu. Oh, ini ada ya, ada game lens film. Nah, ini adalah temper glassnya untuk melindungi kamera bobanya ini ya, kamera 3 kamera ini, untuk harganya 99.000. Coba kita lihat dan kita pasangkan ke iPhone 12 Pro Max. Dan di dalam paket pembeliannya sama juga seperti tempernya tadi, jadi ada installation tools ini untuk membersihkan. Kemudian ini ada jepitannya di sini ya. Lengkap ya. Ada jepitannya untuk memasang si filmnya tadi. Kemudian dapat 2. Kita dapat 2 untuk game lens filmnya tadi, dan ini bisa untuk iPhone 12 atau 12 Pro Max. Dan sekarang daripada iPhone 12 Pro Max ini nganggur, kita coba pasang pakai gen film ini. Dan sekarang kita copot dulu untuk installation toolsnya ini yang sepertinya kain microfiber biasanya. Nah, seperti ini. Kemudian juga ada dust absorber. Nah, dust absorber ini ada wet wipes atau tisu basah, mungkin kita coba buka aja. Dengan harga 99.000 banyak banget ya installation toolsnya. Jadi pertama kita bisa pakai dulu installation tisu basahnya ini. Kita bersihkan di bagian sini ya. Kemudian kita bersihkan pakai kain microfibernya seperti ini. Nah, maaf ya kalau misalkan setupnya berantakan karena memang barangnya banyak banget. Dan si dust absorber ini gunanya untuk mengambil kotoran seperti kayak waxing lah ya. Logikanya kayak waxing. Kalau kalian pernah waxing bulu seperti itu. Jadi kita tempelkan di sini, kita ambil. Nah, seperti ini. Biar si debunya ini nempel ke absorbernya ini. Sama ya, untuk masang tempered glass juga kayak gitu. Logikanya sama. Ini lidarnya saya bersihkan juga deh ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan udah dirasa bersih, langsung kita pasang untuk si filmnya. Nah, di sini kita dapat 2. Nah, kemudian dia akan langsung lengket seperti ini ya. Oke, jadi satu sudah terpasang, kita pasang yang lainnya. Cuman secara lingkaran dimensinya kayak kurang pas ya dengan, atau mungkin hanya menutupi untuk lensanya aja, framenya enggak. Jadi kalau kalian perhatikan ya, coba saya pasang lagi, dan yang satu ini pelan-pelan. Jadi ketika dia tertempel, dia langsung kayak langsung nempel gitu setelah itu. Coba. Nah, ya. Jadi langsung nempel, dan ini udah rekat banget nih. Seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita mau testing kamera, coba kita lihat. Nah, aman ya. Jadi tidak ada kayak embun atau apa gitu di sini. Oke, sekarang lanjut ke aksesoris yang lain. Ini ada case transparan. Nah, case transparan ini kalau kita lihat di box packagingnya tidak ada untuk fitur MagSafe. Dan untuk harganya yang transparan ini sama seperti lensa film untuk kameranya tadi, 99.000. Kenapa bisa lebih murah? Karena mungkin dia tidak ada fitur MagSafe ya, tidak ada lingkaran yang melingkar di dalam bagian case-nya tadi. Dan di dalam paket pembeliannya dengan harga 99.000, coba kita lihat hanya ada kertas, kemudian case-nya mana? Case-nya kok nggak ada ya? Adalah, kan dia transparan. Jokes-nya nggak lucu banget ya. Oke, jadi kita ambil dulu. Duh, case-nya ono kasih. Oh, ternyata ngambilnya gitu ya. Saya kira di dalam ada plastiknya lagi, ternyata enggak. Nah, untuk yang ini dia lebih lentur nih, lebih lentur dari yang ori juga. Jadi kalau yang ini soft case ke hard casean karena kaku banget. Kalau yang ini lentur banget. Jadi kalau yang transparan seperti ini cocok banget buat kalian yang beli iPhone untuk pansos atau istilahnya untuk foto di mirror selfie gitu ya, seperti ini. Karena kan terlihat banget iPhone-nya. Jadi transparan. Nah, jadi untuk warna Pacific Blue, warna ciri khasnya iPhone 12, karena ini adalah warna baru ya. Untuk yang gold ini kan
di iPhone 11 sudah ada. Jadi yang benar-benar baru warnanya adalah Pacific Blue ini. Dan ya kira-kira seperti ini ya transparannya kalau misalkan kita pakai case ini. Sets. Nah dia kan nempelnya nggak terlalu seperti yang di leader case tadi ya. Kalau leader case ini karena dia ada fitur MagSafe, jadi kalau misalkan kita tempelkan, sets, nah dia langsung nempel gitu. Kalau yang versi MagSafe, kalau yang transparan karena dia tidak ada magnetnya di case-nya, jadi ya seperti ini, nggak bisa nempel banget gitu. Nah kan lepas. Jadi kalau misalkan saya coba ya, set seperti ini, nah ngecas juga, cuman secara kekuatan magnetnya tidak sekuat yang si pakai MagSafe tadi, yang ini ya. Oke, sekarang aksesoris lain tinggal dua ya, tinggal dua aja dari Baseus. Nah kalau ini adalah sama seperti MagSafe juga. Yang pertama saya mau bahas dulu untuk yang ini, karena yang ini udah saya coba, sebenarnya udah saya buka. Dan untuk yang ini ya, ini belum dijual oleh Baseus, jadi masih mengurus postel dan lain-lainnya, ngurus perizinan, jadi belum dijual di Indonesia. Cuman harganya sekira-kira sih sekitar 300 sampai 400 ribu lah. Ini yang paling saya suka nih dari semuanya. Kenapa? Karena enak banget. Kalau misalkan saya mau live YouTube misalkan ya, saya tinggal tempelin aja nih di sini. Sets. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa rotate. Nah, rotate seperti ini. Kemudian bisa tilting juga sama seperti monitor ya. Nah, seperti ini. Jadi keren. Dan ini adalah wireless charger. Jadi bukan hanya sebagai docking aja gitu. Dan sekarang langsung aja kita coba ya. Sets. Nah, ini udah nyala ya bagian indikatornya yang di bagian bawah ini. Nyala warna putih, sets, tapi kok dia belum ngecas. Nah udah ngecas seperti ini. Coba kalau misalkan yang bukan punya fitur MagSafe, kalau misalkan saya tempelkan animasinya bisa ke MagSafe-MagSafean nggak? Sets. Oh nggak bisa ya, jadi animasinya biasa aja. Nggak seperti yang sudah seperti fitur MagSafe tadi. Ini sama seperti kayak magnetic wireless charger biasa aja. Cuman kalau misalkan kita coba di iPhone 11 Pro Max ya, apakah sekuat itu? Karena kan ini ada magnetnya tipis banget ya di bagian dalamnya. Kalau 11 Pro Max kan nggak ada. Nah jadi nggak bisa ya untuk iPhone 11 Pro Max. Bisa ngecas, kalau untuk ngecas bisa, cuman nggak bisa nempel, jadi dia jatuh. Sementara untuk iPhone 12 Pro misal, sets, ini padahal pakai case yang bukan case MagSafe ya. Kalau kalian lihat, kita bisa rotate juga seperti ini. Dan yang terakhir ini adalah Baseus Light Magnetic Wireless Charger. Nah, ini untuk dayanya seharusnya sama juga 15 watt. Ya, 15 watt. Kemudian langsung aja kita buka ya. Harganya 299.000, hampir 300.000 ya. Oke, apa perbedaannya dengan yang bulat tadi? Coba kita lihat. Di dalam paket pembeliannya ada buku panduan lagi. Dan kalau ini lebih keren ya desainnya ya menurut saya ya. Warnanya putih, elegan, kemudian fontnya juga kecil aja, kesukaan saya yang simpel-simpel seperti ini. Dengan tulisan Design by Baseus. Di bagian belakangnya ada logo plus, ini sepertinya untuk ngecas. Dan sekarang langsung aja kita coba ya. Kita coba dulu di iPhone 12 Pro Max. Sets. Oh ngecasnya biasa juga ya, nggak seperti yang MagSafe tadi yang ada lingkarannya. Dan magnetnya agak, coba kalau misalkan posisinya seperti ini ya, oh bisa ngecas juga. Jadi kalau orang bermain game kan pasti seperti ini ya posisinya. Jadi kabelnya nggak ngalang-ngalangin. Saya kira tadi cuman bisa seperti ini aja. Kalau seperti ini aja menurut saya sama aja sih, karena kabelnya jatuhnya juga ke bawah seperti ini. Nah ternyata untuk posisinya bebas, kita bisa bikin posisi seperti ini. Asalkan dia nempel gitu aja, dia ngecas. Dan kalau desainnya sih saya suka sih ya desainnya ya. Oke, sepertinya habis ya untuk aksesorisnya. Saya udah nyiapin iPhone 12 Pro Max, tapi ternyata tidak ada aksesoris untuk iPhone 12 Pro Max. Karena saya udah nyiapkan untuk yang aksesoris orinya yang 1 jutaan. Jadi sekalian aja kita taruh di sini. Sets warna gold. Case-nya warna apa nih? Ini warna peach atau warna orange ya? Ya warna itulah. Kalau misalkan kita pakai case, coba apakah bisa nempel? Sets bisa juga. Jadi aman sih ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video tentang beberapa aksesoris untuk iPhone 12. Dan kesimpulannya yaitu tadi ya, kalau misalkan kalian punya iPhone 12 dan bingung aksesorisnya pengen apa aja, mungkin aksesoris dari Baseus ini bisa menjadi referensi buat kalian. Atau mungkin kalian merasa MagSafe-nya Apple terlalu mahal, chargernya Apple terlalu mahal, Baseus juga banyak jualan
aksesoris iPhone yang tentunya harganya lebih murah ketimbang versi yang ori. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Stebudi and see you on the next video. Bye bye.